Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Para pendengar dimanapun Anda berada, pada malam hari ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan membahas kitab Al-Ajurumiyah, penjelasan ringkas kitab Al-Ajurumiyah bersama Al-Ustadz Abdul Faiz hafizahullah taala. Baik, untuk mempersingkat waktu, tempat dan waktu kami persilahkan kepada beliau. Bismillah, alhamdulillah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Para pendengar Radio Indahsiar rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali bertemu ya pada pertemuan untuk membahas kitab Al-Ajurumiyah dengan menggunakan kitab penjelasan ringkas kitab Al-Ajurumiyah. Dan alhamdulillah ya, kita sudah sampai pada latihan 2 strip 7 ya. Pada nomor 1 kita juga sudah menyelesaikan bagian al-ha, dan sudah beberapa kali pertemuan kita sudah menyampaikan tentang atau murojaah ya, mengingat kembali tentang alamat i'rab atau alamat rafa' dan tempat-tempatnya ya, sudah disampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya ya, bahkan setiap pertemuan sebelumnya 3 kali kurang lebih itu sudah sampaikan tentang i'rab rafa', tanda-tandanya dan tempat-tempat yang mengalami tanda-tanda tersebut. Tinggal barakallahu fikum antum sekalian para pendengar Radio Indahsiar rahimani wa rahimakumullah, tinggal melihat dan membaca kembali bagan di halaman 63 ya, di sana bisa terlihat bagan tentang i'rab rafa' beserta tanda-tanda rafa' dan tempat-tempat yang mengalami tanda-tanda tersebut ya. Kemudian juga kita sudah membahas tentang fiil-fiil atau isim-isim ya, yang wajib marfu' atau yang terkena rafa', yang wajib mansub atau terkena nasab, dan yang wajib majrur atau makhfud ya, terkena khafd atau jar ya. Di antaranya yang wajib marfu adalah fa'il, mubtada dan khabar. Kemudian yang wajib mansub adalah maf'ul bih ya, dan kemudian yang wajib majrur adalah isim majrur dan mudhaf ilaih. Ini juga sudah disampaikan di beberapa pertemuan ya, selalu diulang-ulang ya, sehingga seharusnya itu sudah cukup insyaallah sebagai bentuk murojaah. Dan akhirnya kita lanjutkan sekarang untuk membahas latihan 2 strip 7 ya, di bagian waw. Tafadhal dibaca al-akh. Nah, Ustaz. Al-bintani maridatani. Iya. Artinya 2 anak perempuan itu sakit. iya, al-bintani maridatani. Al-bintani itu 2 anak perempuan, maridatani itu adalah sakit ya. Nah, kita lihat di sini, ini bentukan al-bintani isim apa fi'il? Isim. Isim ya. Ditandai dengan apa? Alif lam. Alif lam, ahsan. Masuknya al padanya. Sehingga ketika ada jumlah diawali oleh isim, maka dia adalah jumlah apa? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Susunan sederhana jumlah ismiyah adalah mubtada dan Khabar. Sedangkan mubtada itu artinya adalah isim di awal kalimat ya, kemudian khabar dia menyempurnakan atau menjelaskan keadaan al-mubtada ya, sehingga kalimat mubtada dan khabar tersebut menjadi sempurna maknanya ya. Al-bintan di sana adalah berarti apa? Ada isim di awal kalimat, berarti dia sebagai Mubtada. Hasan. Berarti maridatan adalah khabarnya ya, karena maridatan sendiri dia menjelaskan ya, marid ya, maridah itulah sakit artinya. Dan kemudian karena al-bintan bentuknya adalah isim mutanna ya, karena dia 2 anak perempuan ya. Al-bintan bentuknya isim mutanna. Apa itu isim mutanna? Ya, definisi sederhananya adalah ya sebagaimana disampaikan di pelajaran-pelajaran sebelumnya, yaitu isim ya yang ditambahkan alif dan nun di akhirnya ketika dalam keadaan rafa ya. Ketika dalam keadaan rafa dia ditambahkan alif dan nun. Aslinya adalah bintun atau al-bintu
Begitu. Itu kalau satu anak perempuan. Ketika dua anak perempuan maka al-bintani. Gitu ya. Nah, kemudian khobarnya itu harus mengikuti jenis dan jumlah dari mubtada. Ya. Aslinya adalah maridun, itu sakit, karena di situ bintan itulah muannats, ya, muannats itu artinya adalah isim yang berjenis perempuan, maka ya maridun ditambah tar marbutoh, jadi maridatun. Ya. Tetapi di sana al bintan dua orang anak perempuan, ya, maka khobarnya pun harus berbentuk mutanna. Ya, ketika isim mubtada'nya berbentuk mutanna, maka khobarnya pun harus berbentuk mutanna. Jadi khobar harus mengikuti jenis dari mubtada dan juga jumlahnya dari mubtada. Ya, jenisnya muannats maka khobar juga muannats. Ya, ketika jumlahnya dua atau berbentuk isim mutanna, maka khobarnya juga harus berbentuk isim mutanna. Maridatun menjadi maridatani. Iya, ahsan. Jadi jadilah kalimat tersebut al-bintani maridatani. Ini sudah mudah ya, karena sudah tahu tadi bahwa itu adalah susunan jumlah ismiyah. Susunan sederhana jumlah ismiyah adalah mubtada dan khabar, ya, maka isim yang di awal kalimat pada kalimat tersebut yaitu al-bintan adalah mubtada. Sedangkan isim setelahnya maridatan itu adalah khabarnya. Baik, berarti bagaimana i'rab lengkapnya? Tafadhal, al-bintan. Al-bintani mubtada marfu' alamatu raf'ihi al-alif niyabatan 'anil dhammah li'annahu minal musanna. Li'annahu musanna. Ya. Ya, al-bintan berarti dia adalah mubtada. Dan mubtada pastilah marfu'. Ya, ingat isim-isim yang wajib marfu' salah satunya adalah al-mubtada, maka kita langsung katakan mubtada marfu'. Tandanya apa? Tandanya adalah al-alif. Ya. Nah, alif sebagai pengganti atau niyabatan anid dhammah, sebagai pengganti dari dhammah. Ya. Kemudian kenapa demikian? Maka kita bisa katakan li'annahu mutanna, atau karena dia mutanna. Jadi kalau i'rab ringkasnya mubtada marfu' al-alif niyabatan anid dhammah mutanna. Begitu ya, langsung seperti itu. Nah, kalau panjangnya tadi yang disebutkan oleh al-akh yaitu mubtada'un marfu' wa alamatu raf'ihi al-alif niyabatan 'anil dhammah li'annahu mutanna. Nah, begitu juga maridatan, ya, maridatan sama ya, persis cara i'rabnya dengan i'rab al-bintan, hanya saja posisinya sebagai khabar. Berarti bagaimana i'rabnya? Maridatani khabar marfu' wa alamatu raf'ihi al-alif niyabatan 'anil dhammah li'annahu min musanna. Li'annahu mutanna, bukan min mutanna. Li'annahu mutanna. Ya. Karena mutanna itu adalah bentukannya ya. Beda dengan ketika kita katakan al-asmaul khamsah atau al-af'alul khamsah, ya, itu adalah di antara al-af'alul khamsah atau al-asmaul khamsah. Maridatan ya, berarti dia adalah khabar. Ya, tadi kalau al-bintan adalah mubtada, maka maridatan adalah khabar. Dan khabar juga salah satu isim yang wajib marfu selain mubtada. Ya, sehingga maridatan adalah khabar marfu. Ya, wa alamatu raf'ihi al-alif niyabatan 'anil dhammah, sebagai pengganti dari dhammah. Ya, li'annahu mutannan, karena dia adalah mutanna. Ya, jadi maridatan ya, i'rab ringkasnya adalah khabar marfu' al-alif niyabatan 'anil dhammah mutanna. Begitu ya. Itu adalah poin-poin penting dalam i'rab. 4 hal yang harus diketahui. Ya, pertama posisinya, kemudian i'rabnya, ya, kemudian alamatnya, ya. Kemudian yang terakhir adalah sebagai bentuk apa dia, ya. Maka posisinya sebagai mubtada atau sebagai khabar maridatan, ya, kemudian dia marfu, hukum dari i'rab tersebut ya dirafa'kan. Kemudian tandanya apa? Al-alif. Ya, kemudian kenapa tandanya al-alif? Ya, karena dia berbentuk mutanna. Ya, seperti itulah i'rab dari al-bintan maridatan. Dengan seperti yang disampaikan oleh al-akh tadi, itu selesailah meng'irab al-bintan maridatan. Itu susunan mubtada dan khabar. Ya.
Alhamdulillah, ya, nomor 1 sudah selesai seluruhnya dibahas. Ya, tinggal nanti antum sekalian para pendengar radio Indosiar apabila ingin mengulangi, ya, mengecek kembali bagaimana i'rab kalimat-kalimat yang sudah disampaikan dalam latihan tersebut, silahkan untuk mendengarkan kembali pelajaran-pelajaran yang sudah lewat. Baik, sekarang kita masuk kepada latihan nomor 2. Ya, tafadhal dibaca al-akh. Terjemahkan kalimat-kalimat berikut ke dalam bahasa Arab dan berilah harokat. Ya, jadi ana sarankan kepada para pendengar sekalian, ya seharusnya ketika kita sudah ingin mempelajari kitab ini, ya sebaiknya tugas-tugas tersebut atau latihan-latihan tersebut ya sudah dikerjakan dulu di tempat masing-masing sebelum mendengarkan pelajaran ini. Ya, itu lebih baik. Kemudian ya setelah itu mencocokkan dengan apa yang akan dibahas sekarang. Jadi kurangnya di mana, salahnya di mana itu harus kita bisa ketahui ya dari situ. Dan kita tinggal memperbaiki apa yang salah sesuai dengan apa yang dibahas sekarang. Baik, di sini mereka telah pergi ke sekolah, yang nomor A. Ya, mereka telah pergi ke sekolah. Kita buat aja jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Karena di situ telah pergi ada fi'ilnya. Ya. Telah pergi pakai fi'il apa berarti? Fi'il madhi. Fi'il madhin. Ya. Pergi fi'il madhinnya apa? Zahaba. Nah, mereka telah pergi ke sekolah. Berarti bagaimana kalimatnya? Zahabu. Zahabu ilal madrasah. Iya, zahabu ilal madrasah. Jangan tambahkan haula ya. Zahabu ilal madrasah. Zahabu ilal madrasah. Itu yang sangat ringannya dalam membuat kalimat mereka telah pergi ke sekolah. Zahabu ilal madrasah. Mereka telah pergi, ya, itu sudah kita dapati susunannya di tasrifan fi'il madhin, sudah dibahas di sana. Ya. Ketika dia mereka, kemudian ada fi'il, ya, maka dia menggunakan wazan apa? Ya, itu sudah pernah dibahas di bab ya pendahuluan bab i'rab. Silahkan di bagian atau subbab fi'il madhin. Ya, di sana ada wazan-wazan fi'il madhin. Maka ketika mereka telah pergi, cocoknya adalah dahabu. Aslinya pergi itu dahaba. Ya, kemudian dahaba itu adalah dia yang telah pergi. Ya, dia telah pergi. Kalau dahaba itu berarti mereka berdua. Nah, kemudian dahabu di sini kita anggap mereka adalah laki-laki. Maka artinya adalah mereka telah pergi. Ya, wazannya dahabu itu tasrifannya. Silakan kembali dilihat ya di bagian pembahasan fi'il madhi. Di sana juga ada latihan-latihan yang bisa dikerjakan untuk mematangkan ya susunan wazan-wazan tersebut atau tasrifan dari fi'il madhi. Ya, taib. Di sini berarti kita dapati dhahabu ilal madrasah. Maka bagaimana mi'rabnya? Dhahabu ilal madrasah. Dhahabu fi'il madhi. Fi'lun madhin Mabni ala dhamm. mabni ala dhamm. Ya, sepertinya di sini belum dibahas ya untuk itu. Jadi sepertinya cukup saja kita jadikan atau kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya, maka itu sudah cukup insyaallah. Ya, dhahabu ilal madrasah. Itu kalau jumlah jumlah fi'liyah. Ya, dhahabu itu adalah fi'il. Nah, bagaimana dengan jumlah ismiyah? Hum dhahabu ilal madrasah. Ya, tinggal ditambahkan dhamir di sana. Hum dhahabu ilal madrasah. Humnya itu adalah mereka. Ya, dhahabu sendiri artinya pergi. Ya, mereka pergi. Ya, jadi hum dhahabu ilal madrasah. Seperti kita katakan misalnya ana dhahabtu ilal madrasah. Saya telah pergi ke sekolah. Nahnu dhahabna ilal madrasah. Begitu seterusnya ya. Itu adalah jumlah ismiyah. Nah, kemudian bagian B, santriwati itu sedang membaca pelajaran nahwu. Iya, ada berapa santriwati di sini? 1 orang. Ya, bukan para santriwati atau bukan 2 santriwati. Tapi yang dimaksud adalah 1 orang santriwati. Sedang membaca berarti jumlah apa? Fi'il apa sedang membaca? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Yes. Bagaimana kita ketahui
Fi'il mudhari sendiri bermakna sedang atau akan. Ya. Dan ini juga alhamdulillah sudah ada pembahasannya. Silakan antum melihat di pendahuluan bab i'rab khusus dalam pembahasan fi'il mudhari. Tasrifannya, wazan-wazannya, bahkan latihan-latihannya di sana pun ada. Ya, tinggal kembali dibaca dan dikerjakan latihannya. Jadi di sini kalau kita buat jumlah fi'liyah, maka fi'ilnya ada di depan. Ya, sedang membaca untuk santriwati, apa fi'il yang cocok? Taqra'u. Taqra'u, ya. Membaca itu qara'a, fi'il madhinnya. Kemudian ketika dia fi'il mudhari, yaqra'u, ya, qara'a yaqra'u. Nah, kemudian yang tepat ya untuk disematkan bagi santriwati berarti adalah taqra'u. Karena santriwati sendiri adalah diwakili oleh hiya, yaitu dhamir hiya. Ya, jadi pembahasan fil mudhari dan fil madhin tidak lepas dari pembahasan dhamir. Dan alhamdulillah juga pembahasan dhamir sudah ada di depan. Ya, akhirnya bagaimana? Taqra'u talibatu. Na'am. Nahwa. Naam, ya. Ya, taqra'u talibatu an-nahwa. Ya, taqra'u at-talibatu an-nahwa. Ya. Sekali lagi, taqra'u talibatu atau kita pisah taqra'u at-talibatu an-nahwa. Ya. Taqra'u sendiri itulah fi'il mudhari, kemudian at-talibatu sebagai fa'ilnya, sedangkan an-nahwa adalah maf'ul bih, ya. Jadi jumlah di sini jumlah fi'liyah itu cari fa'il, cari fi'il, ya, kemudian fa'il, kemudian maf'ul bih. Kalau tidak butuh maf'ul bih berarti hanya fi'il dan fa'il saja. Itulah jumlah fi'liyah. Ya, taib. Ya, mungkin untuk sementara itu dulu yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Silakan ya, di sini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang sudah lewat sebelumnya yang seharusnya sudah dikuasai. Ya, seperti wazan fi'il madhin, wazan fi'il mudhari, terus bentukan-bentukan fi'il jumlah fi'liyah, ya, dan juga bentukan-bentukan jumlah ismiyah, ya, tata cara membentuk atau membuat jumlah fi'liyah, bagaimana cara membuat jumlah ismiyah, itu sudah pernah disampaikan ya di bab i'rab di alamat rafa', ya, di sebelum dari latihan ini. Silakan dari antum barakallahu fikum membaca kembali, ya, disertai dengan mendengarkan audio-audio yang sudah lewat. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan saat ini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian para pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita pelajari bersama, kita simak bersama penjelasan ringkas kitab Al-Ajurumiyah yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Faiz Hafizahullah Ta'ala. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Mungkin cukup sekian, akhir kalam, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. إذاعة الإسلامية أهل السنة والجماعة.